Baik, perkenalkan, saya dari Bima Nusantara Perkasa dengan NIM 25241010-2013. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang tugas, yaitu tugas tipe soal F dari materi basis data, yaitu tentang apa sih ini? Ya ini bikin primary, bikin DDL dari ERD gitu, guys. Nah, di sini jadi kita itu yang pertama soal pertama. Kita ada dua soal di sini ya. Yang pertama soal pertama itu kita punya ERD yang isinya tabel customer, reservasi, transaksi, detail reservasi, menu, admin dan juga kategori menu. Nah, gitu. Jadi, pokoknya di sini kita itu ada 7 tabel ya. Nah, kita langsung saja bahas satu persatu. Ini tadi soal nomor 2 ya. Kita bahas soal nomor 1 dulu yang itu yaitu kita masuk pertama itu tabel customer dulu. Nah, jadi di tabel customer ini kita itu punya entity ya seperti inilah. Kalian bisa lihat dulu di sini P P P P P F U, maaf notif HP ku. Ada P U F ya. U itu unique, P itu primary dan F adalah foreigner gitu lah, pendatang. Nah, jadi langsung kita ke create tabel customer ini. Jadi yang pertama kita itu bikin tadi entity-nya kan ada ID customer. Nah, terus INT ini artinya integer guys dan dia termasuk primary key. Nah, terus yang kedua adalah username atau varchar. Ya, username itu pakai isinya pakai varchar pokoknya. Itu jadi pokoknya kita tuh di sini cuma menyesuaikan ini aja sih guys. Ini kan integer varchar varchar. Terus nanti reservasi integer varchar date integer. Jadi udah sih gitu-gitu doang, sama aja kok. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja. Nah, seperti ini kita bikin entity ID, atribut ID customer, integer dan juga terus dia termasuk primary key. Entity-nya ada username, varchar dan dia masuk not null. Not null itu artinya kita nggak boleh kosong gitu ya. Artinya harus tabel tersebut harus diisi. Terus ada password customer, ini varchar lagi dan not null. Email, varchar, not null dan unique. Unique ini ya berarti artinya unique nggak boleh sama guys. Nah, karena di sini juga ada huruf U-nya nih ya. Ini ada huruf U, email itu ada huruf U. Seperti itu. Jadi terus kita sebenarnya ini bisa dijalankan, kita sorot dulu terus kita execute. Tapi karena sebelumnya udah pernah aku jalankan, jadi ya already exist ini. Yang kedua adalah tabel reservasi, ada ID reservasi dan integer dan dia termasuk primary key-nya. Yang kedua ada nama lengkap, varchar, terus ini not null, tanggal kedatangan, date, not null, waktu sebenarnya bisa pakai time mau pakai date itu sebenarnya bisa, tapi karena aku rasa atau aku kira ngide atau gimana, tapi aku rasa kayak ini ya mau pakai date boleh, pakai time itu boleh guys. Jadi aku merasa improvisasi, semoga dengan improvisasi ini nilaiku tidak dikurangi, aku harap seperti itu. Jadi ini time kita bisa not null karena dia konsepnya adalah waktu. Dan ini bisa jadi kalau ada yang error pasti itu nggak akan bisa dijalankan. Nih bisa ya, jadi ini aman semuanya, jumlah orang integer not null. Nah, terus ini apa references? References ini apa? Nah, references ini karena ini kan ID customer. Ini kalian lihat dulu deh ya, ID customer integer not null references. Jadi references customer ID customer itu apa maksudnya, Bang? Nah, itu maksudnya ini kan ada integer. Nah, kamu lihat nggak di sini? Ini kan ada F. F ini artinya foreigner, pendatang. Nah, foreign key itu artinya dia tuh perlu merujuk kepada tabel yang lain. Jadi customer ID customer kita itu akan merujuk ke, jadi si ini ya customer ID, si foreigner key customer ID customer itu akan merujuk ke tabel customer ini yang dimana di sini dia kan customernya jadi primary. Nah, kalau di sini dia itu akan menjadi foreign key gitu. Seperti itu. Jadi F ini references itu ya merujuk kepada, nah ini kan tabel customer atau karena udah ada tabel customer sebelumnya nih. Nah, ini udah ada, akan merujuk ke atribut yang ID customer ini. Nah, seperti itu guys ya. ID customer begitu. Jadi ini kalau error pasti kalau di run itu nggak akan bisa. Nah, ini karena ini bisa berarti ini error. Berarti ini nggak error, ini aman gitu. Nah, berarti kita lanjut langsung ke transaksi. Di sini ada ID transaksi, INT primary key, integer primary key, tanggal transaksi date, status membayar pakai varchar, not null, admin ID admin, integer not null, references lagi. Nah, ini admins. Nah, jadi di sini aku ada tabel admins tapi di bawah masih gitu. Sebenarnya jadi ya kalian bisa bikin ini dulu runtut sebenarnya, tapi karena aku menghitungnya, jangan ditiru guys, aku ngitungnya itu dari sini ke kanan, turun ke kanan lagi, ini ke kanan. Itu cara bacanya salah harusnya. Sebenarnya itu ya harusnya kalian runtut ikuti arah ininya lah. Arah-arah panah itu, karena itu nanti biar pas kalian ngeran itu gak bingung, karena ini kan references jadi ini merujuk ke tabel lain. Jadi diusahakan tetap urut ya begitu. Pokoknya begitu, ini not null, ini nanti merujuk ke tabel. Ini tabel ya, ini tabel, ini nih atributnya. Jadi nanti ini transaksi ini akan merujuk ke tabel reservasi. Reservasi ini yang atasnya ini. Jadi dia akan ngambil reservasi, ID reservasi ini akan mereferensi terhadap tabel reservasi. Jadi kayak dia itu mengambil referensi, menarik lah, karena dia kan di transaksi ini nih kan ada dua foreigner key sih, admin ID admin sama reservasi ID reservasi seperti itu. Jadi ini kan ada huruf F-nya. Ya kalau ada huruf F-nya ini artinya foreigner. Foreigner itu kalau kita tulis di Postgre ini nanti akan ada references gitu. Nah, lanjut langsung ke detail reservasi. ID detail reservasi, integer primary key. Nah, ini adalah ID reservasi gini begini, not null references, kuantitas menu not null. Nah, detail reservasi ini ya, ini ada dua foreigner juga, sama ada dua foreigner, reservasi, ada reservasi dan menu ID menu gitu. Nah, ini ya ID reservasi dan ID menu. Jadi dia merujuk kepada tabel yang reservasi ini, merujuk ke tabel reservasi. Untuk yang menu ini merujuk ke tabel menu. Menu ada di bawahnya ini ya guys. Nah, ini nih. Terus kita langsung bikin tabel yang menu, ada entity ID menu, integer primary key, nama menu varchar 100 not null. 100 terus angka ini sebenarnya apa sih? Itu cuma ukuran fontnya aja guys. Jadi aman lah. Terus harga integer not null, deskripsi varchar, ID references merujuk ke kategori menu. Kategori menu ini yang ada di tabel ini bawahnya ini. Nah, gitu. ID kategori. Terus kita bikin tabel baru lagi namanya tabel kategori menu. Itu kamu bikin tabel berdasarkan apa sih? Ya berdasarkan ini guys. Kita bikin tabel berdasarkan, jadi aku nggak ngawur loh. Kita itu bikin berdasarkan ini. Jadi ya udah gitu. ID kategori ini sama ID kategori, primary key, nama kategori not null gitu.
not null itu lagi aku ulang lagi, artinya adalah harus diisi tabel tersebut not null, gak boleh kosong ya, harus diisi jadi kesimpulannya. Terus ini ada yang terakhir, membuat tabel admin ini ada yang paling bawah ini ya guys. Terus kenapa kamu nambahin S-nya ada 2 BIM? Itu aku tambahin S2 karena kalau S-nya cuma, kalau nggak ada S-nya, nah itu malah kedeteksi sebagai salah satu programnya apa sih? Komennya Postgre. Jadi biar ini kedeteksi sebagai variabel. Jadi kita custom lah, kita tambah S2 gitu, guys. Nah, seperti itu. Notifnya tuh. Nah, ini ada ID admin, username dan password admin. Jadi yang jelas di sini ini sudah sebelumnya aku tambah catatan ya. Sebenarnya nanti mau bikin select from banyak itu bisa. Yang jelas ini di run bisa semuanya. Ini already exist. Ini juga already exist. Nah, jadi semuanya tinggal ini kita coba yuk. Select from admins nih. Tuh bisa ya muncul kategori menu ini, coba kita run. Kita langsung run yang bawahnya aja. Kalau bawahnya ini bisa, otomatis yang atasnya juga bisa itu guys. Tuh bisa ya. Terus yang mana lagi deh? Ini terakhir reservasi. Biar kita menghemat durasi, aku nggak bisa jalanin semuanya. Biar hemat waktu gitu guys. Ini bisa kok, semuanya bisa nih. Ini semuanya bisa. Das tuh bisa ya, aman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nih, kita langsung ke nomor 2 guys. Nomor 2 itu lebih sedikit. Nih, nomor 2. Nah, ini nomor 2. Jadi nomor 2 itu isinya ada ini sama ya. Ada akun, customer, booking, lapangan, detail booking, dan pembayaran. Seperti itu. Nah, di sini jadi kita langsung bikin tabel yang pertama, create table akun. Sama kok ini kayak yang sebelumnya, guys. Cuma ya beda studi kasus aja. Kita di sini bikin create table akun, ID akun, integer primary key, username not null unique, dan password akun varchar not null. Sebenarnya ini ada yang misalnya bingung, kalau misalnya username varchar unique not null gitu, ngaruh nggak? Ya jawabannya enggak sih, ini cuma beda peletakan aja, enggak. Jadi enggak ngaruh, guys. Mau kalian unique not null unique itu masih satu kesatuan, jadi enggak masalah. Ini ya. Ini yang ada huruf U-nya itu artinya unik ya guys. Lagi-lagi yang ada huruf U-nya itu artinya unik. Yang huruf F ini artinya foreigner. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya kita lanjut ke customer. Kita bikin create table customer, ID customer, integer primary key, nama customer varchar not null, noter pun not null, akun ID akun integer not null, references merujuk pada tabel akun. Nah, ini merujuk pada tabel akun dan kepada atribut ID akun, seperti itu. Kita langsung lanjut ke create table lapangan. Ini lapangan ID create table lapangan, buka kurung ID lapangan, integer primary key, nama lapangan varchar not null, biaya sewa integer not null, deskripsi varchar 255. Ini 255 lagi-lagi itu ukuran fontnya ya. Alhamdulillah. Selanjutnya kita lanjut create table pembayaran, ada ID pembayaran, integer primary key, dan waktu pembayaran date not null. Jadi waktu kan ya udah date gitu. Create, yang jelas itu mau date time itu nanti outputnya ya, kalau date itu tanggal, kalau time itu waktunya, detail jamnya gitu. Nah, terus kita di sini ada create table yang untuk booking, ada ID booking integer primary key, booking order varchar not null, status booking varchar not null, status pembayaran varchar not null, customer ID customer not null, references merujuk pada tabel customer. Tabel customer itu ada di atasnya ini ya, yang merujuk pada tabel ini dengan atributnya yang ID customer. Pembayaran merujuk pada tabel pembayaran, dengan atributnya. Atributnya itu merujuk yang ID pembayaran, yaitu yang ini. Nah, sip. Selanjutnya adalah kita membuat tabel detail booking. Create tabel detail booking, ID detail, masuk integer primary key, booking date not null, terus booking data ya, booking date ini ya tanggal not null, booking time itu time not null, durasi sewa integer not null, booking ID booking integer not null, references merujuk pada booking ID booking kepada booking ini. Begitu. ID booking dan yang lapangan itu merujuk pada lapangan ini ya, merujuk pada yang ini, lapangan ini, atributnya ID lapangan. Nah, terus kita ini semuanya sudah pernah aku eksekusi ya, sudah aku run itu. Jadi kita tinggal misalnya langsung kita ambil ke detail booking ini, pasti bisa gak mungkin gak ISO 2, pasti bisa coy itu. Terus di sini kita ada booking, kita coba aja, tapi nggak coba semuanya lagi demi menghemat durasi. Itu bisa semuanya successfully run. Kalau kalian ngelihat notif kayak di pojok kanan bawah successfully run, itu artinya ya bisa gitu. Terus mana lagi request, dan ini akun dah ya, yang paling pertama nih, atau enggak ini yang merujuk references customer tuh, customer ini bisa bos, semuanya bisa. Oke, sekian dari saya, dari Lebih Nusantara Perkasa 2524 10 10 2013. Sekian, terima kasih. Ini buat pembuktian aja. Ini jadi buat pembuktian kalau semua tabelnya aku itu jalan sebenarnya guys. Ini yang pertama nih customer nih. Ini, tapi ini videonya bakal speed up demi menghemat durasi lagi-lagi ya. Customer nih. Ini customer bisa nih ya, bisa tuh customer. Terus reservasi itu ini bisa juga. Ini bisa reservasi. Nah, itu reservasi bisa. Terus transaksi. Ini bakal aku speed up videonya, transaksi sebagai pembuktian kalau semuanya ini bisa. Transaksi sudah. Terus detail reservasi, ini detail reservasi bisa. Terus menu, kategori menu ini bisa semua guys, beneran aku gak bohongin, ini jujur, ini bisa semua, ini menu gak bisa kan ya. Kalau sama gue apa sih yang gak bisa coy. Kategori menu boleh. Kategori menu das tuh bisa kok semuanya guys, jujur bisa please. Jangan dikira saya ngibul gitu loh. Bisa semuanya guys. Doh. Ayo lah. Nah, ini bisa semuanya, bisa beneran bisa. Terus ini apa lagi nih, akun customer lapangan ya. Coba satu deh. Akun bisa. Akun customer, pokoknya jangan sampai beda ya. Customer lapangan nih bisa nih, das bisa tuh. Terus pembayaran bisa tuh. Pokoknya kalian lihat pojok kanan bawah aja itu deh. Pojok kanan bawah hijau, pokoknya kalau ada notif hijau itu bisa. Booking bisa tuh. Detail booking. Dah tuh bisa ya.